Ibu Dr. Insinyur Haruki Agustina MSc. Kami silakan. Sosialisasi bimbingan teknis pengelolaan sampah, khusus di Kota Jombang ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu paham, mudah-mudahan kalian anak muda saya lihat ya, kabitnya juga muda. Gitu. Jadi berharap paham dengan apa itu sampah, ya. Karena sampah menjadi permasalahan tidak hanya di Jombang. Tadi saya coba jalan dulu melihat Jombang, cukup bersih, mudah-mudahan begitu. Karena ini kota santri, ya, kota berbudaya, kota beragama. Saya berharap kawan-kawan menjadi tokoh-tokoh pionir di masyarakat yang menyerukan apa tentang kebersihan sebagian daripada iman. Itu kita pelajari dalam agama kita, ya. Menjadi tokoh-tokoh kalau ada orang membuang sampah sembarangan, kalau ada orang membuat kata, itu menjadi mengingatkan dengan cara kita sebagai umat beragama, ya. Saya lihat ini karena ini ketengah dengan kota santri, maka peranan ini menjadi sangat penting untuk menjadi tipikal di Kabupaten Jombang ini, ya. Karena kenapa? Permasalahan sampah ini menjadi permasalahan nasional. Ditambah lagi pandemi COVID-19. Orang berubah semua pola hidupnya. Saya tanya Bapak Ibu, kalau belanja sekarang nggak langsung kan online. Coba dicek di rumah-rumah. Apakah sampah Bapak Ibu bertambah? Bertambah. Saya pun juga bertambah. Saya punya anak 3. Kamu udah online semua. Saya coba melihat. Nah, mulailah peduli dengan sampah. Ya, dengan sampah. Karena dengan pandemi ini, jumlah sampah menjadi banyak. Ini masalah nasional. Masalah nasional. Yang kalau dulu mungkin orang mikirnya kumpul angkut buang, sudah bukan urusan saya. Selama bukan tempat saya. Ya sudah, kalau sini ada ngangkut kok, nggak usah peduli. Ya. Tuh. Saya termasuk pemerhati di lapangan. Kalau saya turun mulai dari bandara, saya lihat, saya bilang sama saya, itu sampah di pinggiran jalan tol, numpuk. Ya, karena nggak ada yang mengawasi, apalagi pas COVID gini. Ya. Jadi kalau bisa kumpul angkut buang, nah udah nggak jangan lagi zaman sekarang. Sekarang bagaimana kita mengurangi bertanggung jawab sampah dari kita sendiri? Nah, tapi dalam Islam kan diajari, janganlah mengotori bumi ini, kita harus menjaga bumi ini, kan begitu ya. Nah, jadi bagus sekalian, sampah menjadi masalah di nasional. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemerintah? Apakah teman-teman? Apakah Pak Amin? Ya enggak, ya beratlah menjadi apa? Tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Siapa yang menghasilkan sampah? Kita sebagai menghasilkan sampah. Nah, tapi teman-teman dinas memberikan fasilitasnya sebagai tugas dan fungsinya untuk menjaga lingkungan, membangun infrastruktur, membangun sarana, mengedukasi. Hari ini adalah salah satu program yang dibangun oleh Komisi 4 DPR RI melalui Ibu Emma bersama dengan pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan bersama dengan teman-teman Dinas Lingkungan Hidup untuk membangun kesadaran. Saya berharap bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak pulang dari sini menjadi pionir, menjadi contoh, menjadi agent of change kalau bahasa kerennya kan di sampai diajar bahasa Inggris juga kan ya, agent of change, agen-agen perubahan, ya. Ini kan mudah-mudahan nih. Kalau masalah nyari ilmu gampang, nyari aja di mana? Cari di Google atau minta nih Mbak Catherine atau Mbak Arum tentang pengolahan sampah. Teknologi banyak, kembangkan pesantren-pesantren menjadi tokoh-tokoh perubahan yang memberikan kontribusi pengurangan sampah di sumbernya. Saya paham pesantren itu kan banyak sekali kan, santri-santrinya bisa ribuan ya. Coba apa yang pesantrennya Pak Almarhum, tapi Tebu Ireng itu berapa? Coba kita bangun pengolahan sampah berbasis pesantren, mengurangi sampah apa pesantren? Oh, sampah makanan, sampah organik. Ada menggunakan sampah plastik, dipilah di pesantren, dipilah, bangun bank sampah di pesantren. Gimana Bu cara bangun bank sampah? Bu Catherine jagonya. Ya, saya bawa orang-orang yang pintar nanti menyampaikan. Bangun pola-pola pengolahan sampah di sumbernya, atau melihat Pak Amin. Dia memberikan kontribusi, memberikan amalan-amalan yang baik dalam hidup ini untuk membangun lingkungan yang baik. Jadi saya katakan sampah jadi masalah, jadi masalah. Kalau kita lihat ya kasus-kasus Citarum ya, kalau teman atau kawan-kawan lihat di
di sungai-sungai di sekitar Jombang sini atau di sungai-sungai kalian, ada nggak orang masih membuang sampah? Kalau saya pagi itu jalan kaki atau jogging, saya perhatiin tuh, suatu saat ada orang membuang ke kali kecil, saya berani ngukur. 23% untuk penanganannya, 13% pengurangan, ini udah bagus ya pengurangannya. Saya lihat memang termasuk bersih lah ya. Ini bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana caranya meningkatkannya? Membangun bank sampah di pesantren-pesantren, di posyandu, di setiap RW ya. Nah itu bagaimana? Wah nggak ada anggarannya Bu. Ya jangan berkeluh kesah, berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jangan kecil hati, ada Bu Emma di sini. Bawa corongnya Bu Emma untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian PLHK untuk membangun. Tetapi pesan saya, kalau nanti dapat bantuan PDU kah, ya pusat daur ulang kah, atau TPS 3R kah, itu dirawat dengan baik, dikelola dengan baik. Jangan sudah dapat terbengkalaikan. Banyaknya begitu. Karena kalau nanti mendapat bantuan dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup, nanti mungkin saya minta Bu Emma bisa menjembatani ini untuk membangun Jombang jauh lebih baik dalam pengelolaan sampah. Ya silakan dikoordinasikan dengan teman-teman pusat, tetapi harus ada kontribusi. Apa kontribusinya? Pemerintah pusat membangun, operasionalnya dari teman-teman di daerah. Misalkan di pesantren nih, karena Tebu Ireng besar banget, mau dibangun bank sampah. Boleh saja, kan sederhana bank sampah. Nanti bagaimana menjembatannya? Katanya Ibu ada uang, ada nilai ekonominya, ada uang yang dapat ada. Nanti dibangun kolaborasi dengan ada asosiasi bank sampah, dikenakan dengan industri daur ulang yang bisa mengambil sampah-sampah yang Bapak Ibu sudah kolek. Jadi sirkular ekonominya berjalan. Pada Neng Emma, kami silakan. Oke, memang Kabupaten Jombang ini memang harus kita support, kita genjot terkait juga nanti program-programnya juga bagaimana kami juga akan memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa-desa, sampai ke rumah tangga, ke ibu-ibu langsung dari rumah ke rumah. Ini memang Kabupaten Jombang tadi sudah disampaikan ada 4 pondok pesantren besar Ibu di sini yang jumlah santrinya ribuan. Ini yang pondok pesantren besar dan setiap hari juga menghasilkan sampah. Ini juga jadi 4 pondok pesantren besar yang sudah diberi program Tebu ya, tapi ada 3 lagi yang belum nih. Salah satunya ada pondok pesantren Bahrul Ulum Talak Beras. Ini kami juga mengelola pesantren Bu, yang santrinya ada 12.000 santri. Ini juga harus perlu ditangani. Barangkali untuk 2023 ada program untuk pengolahan sampah di pondok pesantren. Kami siap untuk bisa KLHK bisa berada di tengah-tengah pondok pesantren untuk memberikan bantuan terkait dengan pengolahan sampah di pondok pesantren. Yang berikutnya juga kami memberikan tidak hanya 4 pondok pesantren besar, di sini ratusan pondok pesantren di pelosok-pelosok di kecamatan semuanya ada pondok pesantren. Dan ke depan nanti juga kami akan memberikan sosialisasi seperti ini langsung kepada lembaga-lembaga pendidikan, terutama pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang. Tidak bisa mengolah sampah sendiri, tidak bisa kita bagaimana kita mewujudkan kita untuk zero waste ini sendiri. Jadi kita harus bersama-sama dan bekerja sama seluruh stakeholder yang ada. Harapan kami sosialisasi seperti ini nanti bisa dilanjutkan ke desa-desa. Kita mulai untuk sejak dini untuk bagaimana memilah sampah. Kita mulai dari sampah rumah tangga yang tadi sudah disampaikan Ibu Haruki. Itu memang sangat efektif karena memang sosialisasinya memang kurang. Kami juga minta kerjasamanya dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Juga nanti bersama-sama dengan stakeholder yang ada sampai di tingkat desa. Kami juga mengelola lembaga-lembaga organisasi sosial kemasyarakatan Ibu Haruki. Kami juga ada ibu-ibu muslimat, ada Fatayat. Ini sangat efektif sekali. Kalau ibu-ibu ini setiap pengajian hari ini memang sudah dibudayakan untuk
membuat sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan. Sebelum meninggalkan tempat pengajian, sampahnya harus dimasukkan ke tempat sampah atau dibawa pulang. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi setiap selesai pengajian tidak boleh ada sampah. Itu yang sudah kita sampaikan. Cuman kekurangannya, kelemahan kita sosialisasinya terkait cara bagaimana memilah-milah itu. Dan ini juga harus kita gencar untuk mensosialisasikan. Inilah yang punya nilai ekonomi sampah tadi itu dari situ, sehingga masyarakat harus memang kita edukasi secara serius terkait dengan penanganan sampah, terutama limbah. Dan tadi juga disampaikan terkait dengan pandemi yang 2 tahun kita alami beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya sampah rumah tangga saja, sampah medis pun juga harus kita tangani dengan baik. Di sini juga banyak sekali rumah sakit dan puskesmas. Ini juga harus kita seriusi untuk penanganan limbah untuk infeksius. Selanjutnya juga Ibu, di Kabupaten Jombang ini memang sangat kompleks. Yang kemarin beberapa setahun yang lalu sudah kami suarakan terkait dengan limbah B3. Yang pengolahan limbah B3 di beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang ini juga harus ada keseriusan, yang mana kemarin sudah mendapatkan bantuan koperasi, ya, pembangunan koperasi, dan itu terdiri dari masyarakat yang punya usaha untuk pengolahan limbah B3 itu. Tapi yang tidak masuk dalam keanggotaan, yang ada di desa-desa itu masih banyak dan masih beroperasi, sehingga ini juga harus mereka kita berikan edukasi dan kita sosialisasi bagaimana membuang limbah olahan dari limbah B3 itu untuk tidak dibuang sembarangan. Selanjutnya kepada Bapak M. Amin. Oke, Pak M. Amin. Nanti kamu sekalian tutupan. Dan sebagai insan yang beriman dan bertakwa, serta sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya acara pada hari ini, marilah kita satukan hati di dalam doa yang dipimpin oleh Ustadz Najib. Kami haturkan. Berdoa semoga apa yang terlaksanakan saja menjadi manfaat dan barokah bagi kita semua. Kemudian kita bisa melaksanakan atau membawa informasi yang kita terima pada hari ini sehingga menjadi program yang berkelanjutan. Ala hadiniyah liman nafi'ah bi barakatil Fatihah.